Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Abbas dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari buku yang berjudul Roms Al-Mushaf wa Adabtuhu. Dalam buku ini membahas tentang roms dan dot dalam penulisan Al-Quran. Roms ini mengacu pada bentuk visual huruf-huruf Arab yang digunakan dalam Al-Quran, sementara dot ini merujuk pada tanda-tanda yang digunakan untuk menunjukkan pelafalan yang benar. Buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang kaidah-kaidah yang mengatur roms dan dot dan bagaimana keduanya ini berperan penting dalam menjaga keautentikan dan keakuratan Al-Quran. Dalam buku ini membahas beberapa aspek roms dan dot termasuk sejarah. Buku ini menelusuri sejarah perkembangan roms dan dot mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan yang dikenal sebagai masa kodifikasi Al-Quran. Dalam buku ini juga membahas tentang kaidah-kaidah roms yang menjelaskan secara detail bagaimana hafz, ziyadah, ibdal, al-hamzah, al-wasl wa al-fasl, dan ma fihi qira'atani fa kutiba ala ihdahuma. Jika ada dua bacaan maka ditulis berdasarkan salah satunya. Kemudian buku ini juga membahas tentang tanda-tanda dot yang digunakan untuk menunjukkan pelafalan yang benar seperti mat, qasir, sukun, dan syaddah. Kemudian di dalam buku ini juga menjelaskan perbedaan dan perbandingan antara roms dan dot ini. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya, yaitu pembahasan tentang roms al-mushaf. Roms al-mushaf ini merupakan ilmu yang mempelajari cara khusus menulis mushaf Al-Quran, termasuk penulisan lafal dan bentuk hurufnya. Sedangkan dot ini adalah salah satu standar penetapan dalam roms dan dot mushaf. Lanjut pada proses penulisan Al-Quran. Pada saat Rasulullah SAW, Rasulullah ini memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan wahyu yang diterimanya dari Allah. Kemudian pada penggunaan media tulisannya ini, para sahabat menggunakan media daun lontar, tulang kambing, ataupun bebatuan dan bahan-bahan yang ada pada saat itu. Dalam proses pembukaannya ini, setiap ayat yang ditempatkan sesuai dengan perintah Allah dan yang telah disepakati oleh para sahabat melalui penyampaian Rasulullah. Kemudian pada pengumpulan pembukaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pada masa Abu Bakar, setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid pada perang Yamamah, Umar bin Khattab ini menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran agar menjaga keasliannya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan ini terdapat perbedaan bacaan Al-Quran yang disebabkan oleh dialek. Jadi upayanya yaitu Utsman bin Affan menyalin beberapa mushaf untuk dikirim ke beberapa wilayah. Kemudian dalam buku ini juga menyantumkan beberapa argumen dan perspektif. Nah, dari pendapat ulama, para ulama ini memiliki berbagai pendapat tentang fenomena lukisan Utsmani dan aksara baku. Nah, pada posisi ulama, sebagian ulama ini menganggap aksara Utsmani sebagai ilham ilahi yang tidak boleh diubah, sementara yang lain menganggapnya konvensional. Kemudian pada keberagaman bacaan, adanya perbedaan bacaan dan penafsiran mendukung keindahan dan fleksibilitas Al-Quran tanpa merusak orisinalitasnya. Jadi dalam kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah melalui upaya keras Rasulullah dan para sahabatnya serta kesinambungan tradisi pengajaran yang ketat. Al-Quran ini tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Adanya berbagai bacaan dan penafsiran ini menunjukkan kekayaan dan
fleksibilitas bahasa Arab tanpa merusak makna dan peran utama yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih.